Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Binti Karimah Ajila, biasa dipanggil Ajila. Aku berasal dari SD Islam Laudatul Jannah Sidoarjo. Kali ini aku akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Si Kancil Kecil yang Baik Hati. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor kancil kecil yang baik hati. Dia selalu menuruti perkataan ayah dan ibunya dan selalu membantu adik-adiknya. Di sekolahnya, ia sangat pintar dan selalu mendengarkan nasihat dari gurunya. Akan tetapi, si kancil kecil sedih karena kancil terkenal sebagai hewan yang nakal karena suka menipu Pak Tani dan sang buaya. Ia juga tambah semakin sedih karena niatnya cuma ingin mempunyai banyak teman, tetapi teman-temannya malah menjauhinya. Akhirnya, ia pun bertekad untuk merubahnya. Suatu hari, si kancil kecil memutuskan untuk pergi ke ladang Pak Tani. Di sana, nampak Pak Tani sedang menanam ketimun dan nampak sangat kelelahan. "Halo Pak Tani," sapa si kancil kecil. Pak Tani pun kaget begitu melihat si kancil kecil berada di hadapannya dan lama-lama mulai mendekatinya dan berbicara dengan sopan padanya. "Izinkan saya membantu menanam ketimun Pak Tani." "Tidak," jawab Pak Tani. Saya tidak memberikan bantuan seekor kancil kecil sepertimu." Namun, si kancil kecil tetap berusaha untuk selalu tersenyum dan berkata dengan santun, "Izinkan saya membantu Pak Tani, saya akan bekerja dengan bersungguh-sungguh." Namun, Pak Tani malah mengambil cangkulnya dan mengusir si kancil kecil. "Pergi kamu, saya tidak memerlukan bantuan seekor kancil kecil sepertimu, dasar kancil kecil nakal." Si kancil kecil pun sedih dan dia pergi meninggalkan ladang Pak Tani. Ia menangis terseduh-seduh. "Hiks, hiks, hiks. Padahal aku cuma ingin membantu. Kenapa aku diusir?" Akhirnya, ia pun memutuskan untuk pergi ke sebuah sungai, tempat sang buaya tinggal. Di sana, nampak sang buaya sedang beristirahat di pinggir sungai. "Hai buaya," sapa si kancil kecil. "Kamu sedang beristirahat ya? Kamu terlihat sangat kecapean. Sini, mau aku pijitin?" tanya si kancil kecil. Mata buaya pun langsung terbuka begitu mendengar suara si kancil kecil. "Apa? Kamu mau memijat saya? Yang benar aja." Si kancil kecil pun mengangguk dengan semangat. "Iya, kan saya pintar memijat loh." Namun, sang buaya membuka mulutnya lebar-lebar dan menunjukkan gigi-giginya tajam. "Pergi kamu, saya tidak percaya padamu. Saya tidak mau tertipu lagi, atau saya akan memakanmu." Si kancil kecil pun ketakutan dan segera berlari menuju hutan. Di sana, ia sendiri. Ia amat sedih dan ia menangis terseduh-seduh. Niatnya cuma ingin membantu Pak Tani dan sang buaya, tetapi mereka malah memarahinya dan mengusirnya. Tanpa ia sadari, ia mendapatkan bisikan dari sang perihutan. "Jika kamu baik hati, maka kamu harus menunjukkan kebaikan hatimu, kancil," bisik sang perihutan. Kancil pun mendapatkan ide dan segera mengumpulkan biji ketimun. Setelah terkumpul banyak, ia pun menanamnya di kebunnya. Suatu saat kebunnya panen, ia pun segera mengumpulkan ketimun-ketimun yang masih sangat segar dan memberikannya kepada Pak Tani. Awalnya, Pak Tani ragu, tetapi begitu melihat ketulusan hati si kancil kecil, lama-lama Pak Tani pun percaya bahwa si kancil kecil adalah hewan yang baik. Dan untuk sang buaya, yang membuatkan kaos kaki dan syal yang bagus dan sangat hangat, agar saat musim dingin sang buaya tidak kedinginan. Dan
sang buaya pun menerima pemberian dari sang kancil kecil dengan baik dan bertambah baik dengan si kancil kecil. Pak Tani dan sang buaya yang dulunya membenci si kancil kecil sekarang menjadi teman sejati si kancil kecil. Dan si kancil pun terkenal sebagai si kancil kecil yang baik hati. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.